warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat. Perkenalkan saya Syifa Novita Fauzia SPD, lulusan PTG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Saat ini saya sedang mengajar di SDN 214 Perumnas Cijerah. Akan membagikan praktik baik di kelas 1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Di era informasi saat ini, literasi menjadi semakin krusial, mengingat budaya literasi di Indonesia yang tergolong rendah, belum membudaya, serta belum mendarah daging di kalangan masyarakatnya. Sehingga lebih mudah menyerap budaya mendengar dibanding membaca dan menulis. Artinya mereka cenderung menonton HP kemudian update status daripada membaca. Sejak tahun 2016, Kemendikbud mewujudkan program yang bernama Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Salah satunya dilaksanakan melalui sekolah dengan nama Gerakan Literasi Sekolah untuk menghadapi abad 21. Salah satu gerakan literasi sekolah adalah literasi numerasi. Berdasarkan rapor pendidikan 2024 di SDN 214 Perumnas Cijerah, pada kemampuan literasi murid yang paling perlu ditingkatkan. Perkembangan literasi pada peserta didik kelas 1 berada di tahap kesulitan membaca karena masih pada masa transisi PAUD. Selain itu, literasi bukan hanya sebatas membaca dan menulis saja, tetapi perkembangan kognitif seperti daya ingat, pemahaman konsep, dan hal tersebut hanya beberapa peserta didik saja yang sudah mulai berkembang. Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak adalah unik. Keunikan itulah anak akan belajar hidup berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu saya sebagai guru bertugas untuk mengarahkan, membimbing peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk mendukung peningkatan literasi numerasi di sekolah dasar, sehingga saya merancang pembelajaran inovatif melalui praktik baik pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi shopper hebat pada pelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan cacah sampai 10 berbentuk soal cerita. Tantangan dari praktik baik yang saya lakukan ini dalam segi persiapan yang matang dan manajemen kelas terhadap pembagian aktivitas yang berbeda bagi peserta didik. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dari praktik baik ini: pertama, asesmen awal; kedua, perencanaan; tiga, pelaksanaan dan refleksi bersama rekan sejawat. Setelah melihat hasil asesmen diagnostik peserta didik yang memang menunjukkan kemampuan membaca itu masih sulit, sehingga saya merancang modul ajar pada pelajaran matematika dengan materi penjumlahan sampai dengan 10 berbentuk soal cerita, karena literasi numerasi dan soal cerita memiliki hubungan yang sangat erat, yakni mengharuskan peserta didik terampil dalam menghadapi, menganalisis, dan menguraikan suatu permasalahan matematika melalui kegiatan membaca. Pendekatan yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses karena kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam hal membaca sehingga membentuk kelompok belajar yang heterogen. Lalu model pembelajaran yaitu problem based learning karena latar belakang keluarga peserta didik yang kebanyakan kedua orang tuanya berwirausaha, sehingga pembelajaran kontekstual dengan kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir adalah mempersiapkan media pembelajaran, yaitu gambar bahan-bahan makanan dan minuman sebagai benda konkret penjumlahan bilangan cacah sampai 10. Karena perkembangan kognitif peserta didik kelas 1 usia 7 tahun termasuk ke dalam operasional konkret. Pada tahap pelaksanaan menggunakan langkah dari model pembelajaran PB dengan sebelumnya guru memberikan pertanyaan pemantik dan tujuan pembelajaran.
Oh, terpaksa beli Boni membeli buat susu dan liter 1 Lijut 3 susu kita gua banyak membeli 1 tomat 2 wortel. Coba masukin. Satu tomat 2 wortel. Nah, semuanya berapa jadinya? 3, betul? Betul, 1 tomat ditambah 2 wortel jadi 3, betul? Oke, boleh diambil. Kan kalian belajar hari ini? Dampak dari langkah-langkah yang telah dilakukan pada praktik baik ini, peserta didik antusias dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran karena mereka telah melakukan perannya masing-masing, sehingga evaluasinya pun mendapatkan hasil yang memuaskan. Pembelajaran berdiferensiasi telah berjalan efektif karena pembelajaran berpusat pada peserta didik secara berkelompok sesuai kemampuannya yang heterogen sebagai pembaca, pembeli, penghitung, dan juga penulis. Umpan balik dari rekan sejawat saat melakukan refleksi kegiatan pembelajaran mengarah pada hasil positif dan mengapresiasi dari apa yang sudah direncanakan dan pelaksanaan berjalan dengan efektif. Dengan demikian, pembelajaran dari praktik baik ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Inilah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru Hebat semuanya. Mari kita saling menghargai keunikan dari peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi.